Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang di rumah yang mengikuti acara Intimacy Worship hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karya yang Tuhan berikan kepada kita, karya terbesar dalam hidup kita semua. Sebab pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Bersyukur selalu kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang berlimpah atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur selalu, kami menaikkan hormat syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kau memberkati kami, Kau ada bersama dengan kami. Meninggikan nama Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur, yang segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
Salam Bapak Ibu Saudara. Sebelum memulai renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapakku di surga. Hari ini kami masih boleh untuk memulai hari. Kami masih boleh dipinjami napas hidup kami. Kekuatan kesehatan masih Kau beri. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah sebelum kami memulai renungan hari ini, biarlah hikmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua, terlebih bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semata hikmat-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita buka di dalam Yunus, karena kemarin masih Yunus terus ya. Ini Yunus yang terakhir, kemudian nanti kita renungkan kesimpulannya saudara. Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah Yunus. Ya, marahlah ia itu Yunus ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang kemarahan Yunus kepada Tuhan ya. Kalau boleh dibilang bahwa kalau judul yang mau sensasional ya Yunus menggugat Tuhan kira-kira gitu, tetapi kita buka satu persatu saudara ya. Kenapa dia marah ya? Kalau kita lihat di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 terakhir itu, Tuhan tidak jadi melakukan amarahnya. Jadi setelah melihat Niniwe seluruh rakyat, raja dan hewan ternaknya itu puasa dan ditutupi kain kabung ya. Jadi kayak film seru gitu ceritanya. Kemudian dia berteriak keras supaya Tuhan mendengar apa yang dia lakukan orang-orang di Niniwe ini ya, bangsa Asyur ini. Ternyata di ayat yang ke-10 terakhir, Tuhan tidak jadi melakukan amarahnya, tidak jadi menunggang balikkan ya. Kemudian sehingga marah Yunus ini ya. Ada tiga catatan saya ya. Yang pertama dari pasal yang ketiga saudara ya. Jadi sekarang ya, jadi Yunus 4 pasal 4 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Jadi ceritanya ini marahnya karena tidak sesuai dengan programnya dia ya. Jadi saya bahas yang pertama itu bahwa alasan kedua tidak mau ke Niniwe karena dia punya program tersendiri ya. Jadi pikirnya dia kalau Tuhan marah ya sudah, biar selesai Niniwe itu, biar selesai bangsa Asyur itu ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi sampai jadi kemarahan Yunus itu berjenjang. Yang pertama bilang, cabutlah kiranya nyawaku, lebih baik aku mati. Yang kedua, ayat yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini yang bagian C, lebih baik aku mati daripada hidup. Ini artinya gini saudara. Ini setelah dia marah ini, kemudian dia keluar dari kota Niniwe ini, kemudian dia sambil menunggu. Pikirnya dia gini, saya sudah 3 hari, ini pikirnya Yunus, saya sudah 3 hari, saya khotbah, saya sampaikan amarahnya Tuhan kepada bangsa Asyur ini, kemudian saya pengen melihat, ini ceritanya, dia pengen melihat 37 hari lagi, karena Tuhan bilang 40 hari lagi akan kutunggang balikkan Niniwe, ya. Jadi hari keempatnya ini dia pergi ke luar kota itu. Kemudian Tuhan kasih Tuhan kasih penghiburan ya, ceritanya itu dikasih pohon jarak, kemudian dia seneng dikasih penghiburan itu, tetapi esok hari ternyata pohon jarak itu dikerikitin sama ulet sehingga mati pohon jaraknya dan dia kena panas. Dia marah lagi yang kedua ya, marahnya yang kedua, lebih baik aku mati daripada hidup ya. Sehingga ayat yang ke-9 kalau kita melihat, lalu berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Jadi ini berjenjang saudara.
Sampai yang terakhir ya, dia bilang layak aku marah sampai mati. Saya melihat begini saudara, kalau kita melihat ini dulu, kitab Yunus ini dulu. Kitab Yunus ini menurut saya ini ceritanya gantung ya. Jadi begitu dia marah, terus idealnya kalau menurut saya, idealnya karena di pasal 3 ayat ke-10 itu, dan Tuhan tidak jadi melakukan amarahnya. Kemudian seharusnya kalau menurut saya, kalau Yunus nggak marah ini, maka catatan yang perlu saya garis bawahi adalah kemudian Tuhan berfirman dan Yunus menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Niniwe bahwa pertobatannya diterima, kemudian dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Tetapi akhir cerita ini nggak sempurna saudara. Akhir cerita ini hanya sebatas itu saja ya. Jadi gantung, marah, kemudian nggak selesai. Saya ya ngelihat bahwa orang-orang Niniwe ini kan juga belum tahu, karena apakah pertobatan mereka ini sudah diterima Tuhan atau belum. Yang bilang bahwa Tuhan tidak jadi melakukan, kan Tuhan berfirman seperti itu ya. Catatan di ayat yang ke-10 pasal 3 itu, Tuhan tidak jadi melakukan amarahnya kepada Niniwe. Jadi idealnya atau seharusnya mereka menyampaikan, Yunus menyampaikan, sehingga ceritanya nggak gantung seperti ini. Jadi kalau saya melihat gini saudara, apakah si Yunus ini mempunyai sesuatu sehingga dia ini sampai berani menggugat Tuhan ya. Bahkan ada yang bisikin saya, ya kalau perlu ya judul khotbah ya menggugat Tuhan, Yunus menggugat Tuhan ya. Saya mikir gini, mungkin ada karena mungkin Yunus ini orang keturunan Lewi, mungkin ya. Jadi sehingga dia merasa bahwa orang keturunan Lewi itu orang yang diprioritaskan Tuhan dari 12 suku tadi, sehingga dia betul-betul terpilih ya. Atau mungkin merasa bahwa dengan dia cuma ngomong 3 hari aja ya, cuma ngomong 40 hari lagi ya, 3 hari dia keliling ya berkhotbah seperti itu, 120.000 orang itu belum ternak ya, 120.000 orang itu bertobat. Jadi kalau menurut saya, karena dia merasa bahwa dia diperlukan betul ya. Kenapa diperlukan betul? Dia ke Tarsis saja masih dipanggil, dia ditelan ikan aja masih dimuntahin. Jadi seolah-olah kalau menurut saya mbalelonya dia ini, berengkelnya si Yunus ini karena faktor itu tadi. Karena apa? Saya cuma gitu aja 120.000 jiwa sudah bertobat kok. Sehingga membuat apa? Membuat tinggi hati kalau menurut saya ya. Bukan saya ngomong cacat tabiat lagi, tapi tinggi hati ya, merasa bahwa dia diperlukan oleh Tuhan. Pertanyaan besarnya saudara, karena ini renungan singkat saudara ya. Pertanyaan besarnya, pasal yang keempat ini ya, dengan menggugatnya Yunus kepada Tuhan, marahnya Yunus kepada Tuhan, apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Apakah kita merasa bahwa hari-hari ini ya, kita merasa bahwa minta maaf ini ya, orang-orang yang di lapangan, orang-orang pelayanan jiwa ya, bukan pelayanan yang lain, itu kecenderungannya kalau dia sudah merasa bahwa jiwa itu sudah didapatkan, dia sudah mau mengakuinya, dia sudah lebih mau untuk dibaptis, dia sudah mau dan lain sebagainya, bahkan dimuridkan menjadi jemaat ya, merasa bahwa keputusannya itu bahwa jiwa ini pasti menjadi miliknya Tuhan. Jadi egonya ini keluar, ini kecenderungannya orang di lapangan, kecenderungannya bahwa yang menentukan jiwa ini adalah para orang-orang yang menuai jiwa di lapangan, kecenderungannya. Sehingga mereka kalau mendominasi egonya ini, kecenderungannya akan menjadi apa? Menjadi berantakan ya.
ini egonya Yunus ini kan kelihatan bahwa dia ini merasa bahwa ya sudah, ngapain, orang sudah sering mutilasi orang sudah sering menumpas bangsa kita, bangsanya Yunus, ngapain dibela-belain, ya wes biarin, dihancurin sekalian nggak apa-apa, kira-kira gitu. Sehingga keputusannya itu ada di tangannya Yunus. Egonya keluar bahwa pasti ditunggang balikkan. Padahal ini pelajaran pentingnya bahwa menuai jiwa itu yang menentukan itu adalah Tuhan. Kita sebatas apa? Sebatas pelaksana. Ya, ingat cerita saya beberapa episode sebelumnya. Ya, sudah babras bundas kasarane, wis dibelain ya semuanya, waktu, tenaga, ya. Peluru sampai habis-habisan dibelain supaya apa? Supaya dia mau, ya, mau dibaptis, targetnya pasti kan gitu, mau dimuridkan jadi jemaat. Tapi ternyata ya dia ini adalah gerombolan orang-orang ya OPM, orang pencari mujizat, ya. Kalau sudah seperti itu, kemudian dia merasa bahwa sudah mendapatkan pertolongan, keuangan, dan lain sebagainya, maka dia lari. Ya, jadi kalau menurut saya, ya sudah. Bagian kita yang terpenting, satu bagian kita yang terpenting adalah memperkenalkan pribadi Kristus kepada mereka. Sudah, syukur-syukur mereka masih mau lanjut lagi. Oh ya ayo, lanjutnya kemana? Dimuridkan, dibaptis, dimuridkan. Jadi menurut saya supaya ego ini gak terlalu kecenderungan di lapangan memang sering seperti itu. Ego ini supaya gak terlalu menonjol betul, ya. Ya kita harus tahu bahwa bagian Tuhan itu yang menentukan ini jadi miliknya Tuhan, ini bukan. Ya lah, terus piye Tuhan aku kadung entek duwe akeh, kira-kira seperti itu, ya. Yang kedua, Saudara, ini pohon jarak ini tadi. Pelajaran bagi kita. Pohon jarak ini kan kalau menurut saya penghiburan. Mungkin hari-hari ini kita sudah dikasih kemudahan sama Tuhan, diberi rumah yang ada AC-nya, kemudian diberi mobil yang bagus, ya. Kemudian difasilitasi Tuhan, ya. Tetapi ulat ini, ya, ini bisa penyakit, bisa kesulitan anak, bisa hal-hal kecil yang mengganggu. Apakah kita layak kemudian bilang sama gini, gak pelayanan, gak gereja-gerejaan, ya, kayak Yunus persis, ya, sampai bilang lebih baik aku mati. Karena apa? Penghiburan cuma daun jarak ini loh, godong jarak sak piro sih, ya, kan nggak terlalu tinggi, tapi itu bisa meneduhkan. Hal-hal yang Tuhan bikin supaya kita ini nggak kecapean, supaya kita ini seneng gitu, akhirnya apa? Kita ini jadi lupa gitu loh, bahwa kita ini sebetulnya hanyalah bagian dari rencana Tuhan, ya. Jadi itu saja renungan singkatnya. Berikutnya, karena ini nggak nututin, berikutnya adalah kesimpulannya. Saya sudah menyiapkan kesimpulan dari kitab Yunus ini, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, terlebih apa yang menjadi pelajaran bagi kami. Kami tidak mempunyai hak untuk menggugat, untuk marah pun kami tidak mempunyai hak. Karena semakin kami marah, kami semakin menunjukkan bahwa kami dalam posisi yang salah. Ampuni kami Tuhan, jikalau hari-hari ini masih banyak pemirsa atau siapapun yang kadang-kadang diberi masalah kecil kemudian dia menggugat Tuhan, tidak bergereja-gerejaan, tidak pelayanan-pelayanan. Ampuni kami semuanya, supaya hari-hari ini kami semakin mengerti bahwa rencana-Mu itu indah bagi kehidupan kami. Bapakku di surga, pada hari ini kami juga doa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri. Biarlah hari-hari ini Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan roh takut akan Engkau, sehingga di dalam posisi memperpanjang lagi pandemi ini, PPKM ini, biarlah kiranya
hebatmu terus kau nyatakan, sehingga wibawamu juga kau nyatakan, sehingga keputusan ini adalah keputusan untuk berdampak kepada semua kami, bukan hanya untuk kepentingan golongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu untuk bangsa ini semakin hari semakin nyata. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.